Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Udah 9:30 guys. Dan Mas T lagi gabut banget. Lagi apa? Apa ya? Hari ini tuh kebanyakan tidur. Jadi memang seperti biasa kalau teman-teman subscriber lama pasti sudah paham kalau di hari Senin itu adalah hari istirahatnya Mas T. Jadi kelamaan hari ini tuh tidur, maksudnya bukan tidur terpejam ya, tapi maksudnya hari ini tuh males-malesan, jadi rasanya tuh kayak pegel aja, terlalu lama males-malesan, dan pas udah malam karena siangnya tadi tidur, akhirnya jam segini juga masih melek, masih ada yang dikerjakan juga, jadi oke, daripada gabut karena banyak teman-teman yang minta pembahasan ini, ya udah kita syuting aja, bikin video sambil nemenin kalian ya. Nggak tahu nanti mudah-mudahan bisa cepat diedit, bisa tayang malam ini, tapi kalau nggak mungkin untuk tayang besok lagi ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, untuk yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya ya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak teman-teman yang sudah sering nonton video ini, yang baru atau yang sudah sering, terima kasih banyak. Yang sudah subscribe juga terima kasih. Kemudian teman-teman yang belum subscribe, ayo dong support Master dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Yang sudah absen-absen terima kasih banyak. Yang sudah Mas Tulus hadir, Mas Tulus absen dari sini. Terima kasih banyak. Mohon maaf Mas T nggak bisa jawab satu-satu ya teman-teman, tapi terima kasih. Yang sudah nyawer, Mbak Akslina Ros tuh selalu di video-videoku di sawer. Mbak Akslina terima kasih ya Mbak cantik. Bertukar berkah dari Allah ya Mbak ya. Terima kasih banyak. Ngapunten Mas T nggak bisa jawab satu-satu. Request pertanyaan kalian nggak bisa balas satu-satu. Nanti setelah video ini tayang atau setelah syuting ini Mas Tulus buat postingan. Kira-kira kalian untuk seminggu ke depan pengen bahas apa? Silahkan tulis di kolom komentar di postingannya Mas T, atau kalian bisa DM di Big Tulus _official ya. Oke, terima kasih banyak. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang keadaannya mungkin sekarang sedang kurang baik nih, dari kesehatannya, dari usahanya, keluarganya, segala sesuatu yang kurang baik tadi Mas T doakan semoga segera membaik lagi, kembali seperti sedia kala sesuai dengan harapan kita. Amin. Yang sedang punya tanggungan utang piutang semoga hutang endang lunas, ke? Amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun. Ngapunten ya guys, Mas Tulus ada insiden kemarin, jadi
Oke. Jadi ada satu hal yang ini nih agak panjang dari aku sudah datang ke klinik dan katanya harus dijahit. Jadi aku nggak mau, jangan dijahit. Aku takut kalau dijahit-jahit. Jadi cuman dibersihkan dengan itu terus diperban tadinya. Cuman tadi aku buka, aku bersihin. Terus sekarang aku Hansaplast biasa aja. Udahlah, nggak usah aneh-aneh. Serem-serem kalau sampai dijahit-jahit. Ngeri banget kayak apaan gitu sampai dijahit. Rasanya cuman ya jatuh ke pentok biasa tapi harus dijahit tuh kayaknya ngeri ya. Nggak apa-apa. Semua baik-baik saja. Luka hati yang dulu mendalam aja bisa kulewati apalagi luka seperti ini. Apa sih? Sesuai dengan judul kita akan bahas terkait dengan banjir di Kota Bandar Lampung yang terjadi kemarin tanggal 17 Januari 2025. Seperti apa intuisinya nanti kita akan bahas secara detail ya teman-teman ya. Sebelumnya saya oh ya sudah janji dong, sorry. Saya sudah janji untuk memberikan info kepada teman-teman terkait berapa rekening donasi yang sudah terkumpul di Big Tulus _official. Masya Allah, di tanggal 20 Januari 2025 di pukul 21:31. Alhamdulillah 2.832.750 rupiah ya. Ada jamnya di atas teman-teman tuh. 21.31 ya. Ini hari ini terupdate 2.800.000-an. Masya Allah, kemarin tanggal 10 1,6 ya. 1,6 ini tanggal 20 sudah 28. Wah, tapi ya masih lumayan ini kalau dihitung 6.150 berarti masih kurangi ya anggaplah 3 juta meneh, anggaplah 3 jutaan lagi ya. Masya Allah, kabul Allah cukupkan, amin. Makanya doanya teman-teman, semoga Allah masih izinkan sedekah nasi box kita di bulan Januari ini, amin. Semoga Allah cukupkan, Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Terima kasih banyak yang sudah membantu tanpa terkecuali saja. Untuk semuanya, untuk yang sudah bantu, terima kasih. Dari dalam dan juga luar negeri, terima kasih banyak. Kalau luar negeri Mas Tulus, iya banyak nomor handphone yang DM laporan transfernya itu beberapa, nggak banyak tapi beberapa diantaranya nomornya bukan nomor Indonesia. Jadi aku yakin dan percaya mereka mungkin pekerja buruh devisa kita atau penyumbang devisa kita ya. Jadi para TKI TKW yang kerja di luar negeri, saya doakan mudah-mudahan untuk ijol sing luwih akeh, lebih berkah lagi dan dapat tukar yang lebih banyak. Matur nuwun, terima kasih. Ada Taiwan, ada Hong Kong, Singapura, Malaysia, semuanya terima kasih banyak para pekerja Indonesia yang ada di sana. Semoga bertukar dengan keberkahan dari Allah untuk sedekahnya nggih. Matur nuwun, terima kasih banyak. Yang ada di Indonesia juga nggak kalah, banyak yang bantu, banyak yang sudah sedekah. Untuk yang sudah bantu sedekah, matur nuwun, terima kasih. Mudah-mudahan Gusti Allah berkahi usahanya, umurnya, pekerjaannya, dan juga keluarga besarnya Allah jadikan keberkahan sedekahnya. Amin. Bertukar juga sedekahnya dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Allah kabul hajat baiknya untuk yang sudah bersedekah dan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan yang bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Apapun niatnya, apapun tujuannya, semoga sedekahnya jenengan Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan hajat yang dituju. Amin ya Allah. Kabul hajate. Matur nuwun, terima kasih banyak. By the way, anyway, Baswe, untuk hari ini pengiriman minyak bidara semuanya sudah rebes ya. Untuk yang dikirim semuanya sudah Mas Tulus kirim dan insya Allah mungkin maksimal di hari Rabu semuanya sudah sampai. Oke? Yang memesan minyak bidara WhatsApp ke 0857 yang di deskripsi, sebutkan nama, alamat lengkap, pesannya berapa, harga, manfaat, dan juga cara fungsinya, kemudian cara pakainya. Tonton video packing, cari di pencarian packing minyak bidara Big Tulus. Di situ Mas Tulus jelaskan cara pesannya, harganya, kemudian juga fungsi dan juga cara penggunaannya ya. Oke, terima kasih yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat, jodoh tadi tombo. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak. Nggih.
Oke. Wah, ini ada pencurian iki. Enak notifikasi duitku metu 300.000. Mas Wadi tak suruh beli obat, guys. Apa jenenge? Buat apa? Inilah apa sih? Ininya ini loh. Ininya perbannya habis. Baik, BPBD menyampaikan ada 14.000 rumah, kurang lebih 14.000 rumah lebih, dan juga 11.000 jiwa terdampak akibat banjir yang menerjang kota Bandar Lampung pada 17 Januari 2025 ya. Banjir tersebut melanda 16 kecamatan dan juga membuat 11.000 jiwa juga terdampak di balik kejadian tersebut ya. Dirincikan ada 2.000 rumah, kemudian ada 2.000 rumah, masing-masing kecamatan hampir di 2.000 rumah, dan dikabarkan juga alhamdulillah saya tidak mendengar ada korban jiwa di balik banjir yang ada di Lampung. Teman-teman, ini yang saya sampaikan atau yang disampaikan oleh media lokal, internasional kah itu, online ataupun TV nasional, sebetulnya ini adalah yang terfokus di Bandar Lampung saja. Bandar Lampung itu kalau saya boleh sampaikan adalah ibu kota dari Lampung, Provinsi Lampung. Jadi Bandar Lampung ini yang banjir sekarang mayoritas harusnya tidak terlalu jauh dari fasilitas pemerintah pusat untuk yang di Provinsi Lampung. Dan sebenarnya ada titik-titik lain juga, Tulang Bawang beberapa di antaranya juga bareng dengan yang namanya Pasang, jadi banyak juga yang terendam di wilayahnya Mas Tulus sana, di Tulang Bawang sampai Mesuji Lampung. Jadi banyak juga titik-titik banjir yang memang tidak terdata atau tidak terekspos oleh media. Mungkin yang sekarang kalian tahu, yang di luar Lampung mungkin kan nggak tahu, hanya Bandar Lampung saja. Tetapi di luar itu sebetulnya banyak wilayah Lampung yang juga terdampak tetapi tidak terlalu parah ya. Dan kalau untuk Bandar Lampung ini memang sudah beberapa kali dikritik, disampaikan juga sering begini. Tahun lalu juga sebelumnya di pertengahan tahun 2024 juga sempat ada banjir besar, bahkan wali kotanya juga sempat sampai ditekan oleh masyarakatnya. Jalanannya rusak, kemudian banjir dan seterusnya. Banyak kejadian-kejadian seperti ini, dan ini terjadi justru dekat dengan pusat pemerintahan Provinsi Lampung. Jadi sangat disayangkan sebetulnya ya, tetapi sekali lagi pasti ada faktor yang mempengaruhi ini, karena faktor hujan yang lumayan deras, jadi banyak juga jalan yang terputus. Beberapa di antaranya saya pernah membaca atau melihat beritanya bahwa ini terjadi menimpa beberapa kendaraan yang akhirnya termogok. Dan tadi juga ada yang viral satu video, ada mobil yang tersangkut di atas pinggiran kali Wailuni namanya. Di sana tuh kalau sungai sebutannya Wai, teman-teman. Jadi kali itu Wai, sungai itu Wai gitu loh. Sebutan bagi itu bahasa Lampung. Jadi Wailuni itu berarti Sungai Luni. Luni itu artinya kecil, berarti sungai kecil. Itu artinya di situ. Dan saya bersyukur tidak banyak tidak ada korban jiwa malah yang saya dengar, tapi kalau saya salah mohon dikoreksi. Tetapi ada 14.000 rumah, kemudian ada 11.000 warga yang terdampak, dan juga ada 6 kecamatan. Kerusakannya ini sudah lumayan parah. Ada beberapa akses jalan yang terpaksa tetap dilewati meskipun dalam kondisi yang banjir. Tetapi yang saya dengar sampai hari ini semuanya sudah kembali kering atau sudah normal atau sudah bisa diantisipasi. Nah, kalau kita lihat dari intuisinya Mas Tulus, ya anggaplah ini konten seru-seruan lah teman-teman ya. Nggak usah terlalu serius. Saya kan baca angka bisa benar bisa salah. Kalau benar ya hanya kebetulan, bukan berarti saya orang hebat. Tapi di sini kita hitung saja ya. Di tanggal 17 Januari 2025, mohon maaf saya harus ngomong apa adanya ya. Kalau dibaca melalui angka sebetulnya lagi dan lagi pesan ini disampaikan untuk simbolnya itu ada tujuannya, ada maksudnya. Berarti
Kalau saya baca ada simbol rumah besar atau ada simbol istana yang segi empat menuju ke arah atas, bukan menuju ke bawah, ini ada sebuah pesan yang disampaikan untuk mungkin kita artikan sebagai pemerintahan Lampung. Jadi ini ada warning yang disampaikan oleh alam khususnya untuk pemerintah Lampung, berarti ini mohon maaf ya ini hanya spekulasi, berarti mungkin ada satu hal yang salah, ada hitungan yang tidak sesuai, ada sesuatu yang tidak pada porsinya, tidak pada tempatnya, sehingga mempengaruhi hal-hal ini terjadi. Jadi warning utamanya justru untuk pemerintah karena simbolnya atau lambangnya adalah istana. Jadi ini juga bukan rahasia umum teman-teman, di Lampung tuh masih banyak sekali fasilitas-fasilitas yang diabaikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Jadi mungkin dengan kejadian ini kita sudah ganti presiden, eranya sudah baru. Aku harap nanti untuk yang terbengkalai bisa diatasi, yang terus menjadi langganan misalnya banjir seperti kemarin, ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk lebih hati-hati, kemudian diperbaiki entah itu drainase, entah ini cara dan lain sebagainya. Semoga ada pembelajaran yang disampaikan oleh alam kita, kemudian besok bisa ditanggulangi. Amin. Harapan saya itu, karena lumayan sering sih ini, dan akses jalan itu lintas utama teman-teman. Jadi ada salah satu yang kemarin yang banjir itu adalah salah satu jalan lintas utama dan satu-satunya. Jadi mau nggak mau lewat situ. Dan untungnya sekarang sudah banyak akses jalan-jalan kecil yang lain. Dan kalau yang terbesar artinya lintas utama selain tol Sumatera ya memang hanya itu, dan mau tidak mau mereka lewat situ. Untuk tujuan tertentu ya, tidak selalu dari Lampung mau kemana lewat situ, enggak. Tapi untuk arah tertentu mau nggak mau harus lewat situ. Dan memang konturnya itu juga seperti apa ya, kayak sungai gitu dulunya. Jadi ya begitulah kira-kira. Ya mudah-mudahan pemerintah Lampung segera mengambil antisipasi supaya bisa segera ditangani ya. Amin. Nah tadi kalau dibaca melalui angka pesannya memang untuk istana atau untuk orang atas atau untuk yang punya wewenang. Artinya seperti itu, untuk lebih aware lagi, untuk lebih mengingat sesuatu yang salah tadi, ada sesuatu yang tidak sesuai, ada sesuatu yang salah. Artinya memang harus ada yang diperbaiki. Menurut hitungan saya seperti itu dari hitungan angkanya. Kemudian yang faktor terburuk di sini yang saya baca ini masih bisa meluas. Jadi untuk Lampung sendiri setelah tanggal 17 masih harus waspada juga. Ada 19, ada 20 juga lumayan hari ini. Jadi perlu kehati-hatian kalian juga kalau curah hujannya tinggi dan memang dataran rendah, kemudian juga bisa terpicu banjirnya bukan hanya bukan dari hujan saja, tetapi juga terprovokasi dari air yang mungkin meluap dari sungai atau dari laut pasang. Aku harap untuk hati-hati, karena kalau dibaca melalui intuisinya pendek, memang betul untuk pendek, mungkin hanya untuk Pulau Sumatera saja, belum sampai ke sini, belum sampai ke Jakarta malah, karena intuisinya pendek. Tetapi aku masih memperingatkan juga, kalau dilihat dari angka, kemungkinan besar memang wilayah tersebut lagi. Jadi Lampung masih ada potensi, atau bahkan yang sudah banjir bisa jadi banjir lagi, atau banjirnya akan meluas ke titik-titik terdekat. Ini intuisinya pendek ya teman-teman. Jadi bisa jadi muternya di Lampung-Lampung lagi aja. Jadi gempa lagi. Air yang menggenang atau banjir susulan-susulan berikutnya atau titik-titik banjir yang baru yang muncul di Lampung itu sangat-sangat mungkin. Bahkan yang terdekat dengan Bandar Lampung atau yang terdekat dengan kemarin yang terkena dampak banjir. Jadi mungkin sekitar-sekitar yang kemarin banjir masih ada potensi banjir lagi. Jadi hati-hati, tetap waspada juga. Ikuti apa yang disampaikan BMKG, BPBD, dan juga tim SAR pastinya ya, Basarnas maksudnya. Jadi mudah-mudahan nanti ada anjuran-anjuran atau himbauan untuk bisa lebih diikuti. Kemudian juga untuk mempersiapkan segala sesuatu, obat-obatan dan juga surat-surat penting, itu salah satu bagian dari mitigasi mandiri, sehingga dipersiapkan juga
Ketika, oke, saya merasa tempat tinggal saya ini dataran rendah, mungkin juga bisa longsor, bisa terdampak banjir. Kita sudah menyadari soal itu, jadi kita juga harus siap-siap terkait dengan apa yang bisa kita alami ketika misalnya hujannya terlalu banyak atau airnya terlalu banyak. Oke, bisa banjir dan saya juga bisa terdampak soal itu. Nah, ini juga salah satu hal yang harus teman-teman waspadai ya. Salah satunya justru memang betul aku nggak ngelihat luas, intuisinya tuh aku nggak ngelihat luas. Mungkin juga hanya Lampung saja yang terdampak lagi. Jadi oke, waspada juga untuk yang di dekat-dekat sekitar Bandar Lampung khususnya, mungkin yang memang artinya memang langganan banjir juga tapi belum kebagian, ya siap-siap karena ini intuisinya pendek, masih mengarah ke situ. Aku sih jujur aku sudah coba untuk searching cari-cari tidak ada korban jiwa. Kalau kerusakan ya kendaraan sampai ratusan, kemudian rumah juga ratusan yang rusak. Tapi untuk korban aku belum mendengar ada korban jiwa di balik banjir tersebut. Jadi mudah-mudahan nggak ada. Tetapi sekali lagi perlu diwaspadai karena simbolnya masih kuat ya. Lalu kalau dibaca lagi Mas Tulus, kalau dibaca dari angkanya, apakah potensinya hanya banjir saja musibah di Lampung? Jawaban saya tidak. 171225 ini perlambangnya juga ada beberapa titik, salah satunya elemen tanah. Dan biasanya kalau banjir itu atau cuaca ekstrim akan dibarengi juga dengan longsor, kemudian tanah bergerak, dan elemen-elemen tanah lain. Tuh, gini terus loh teman-teman. Apa kesedak sama abu terus. Nah, lalu elemen tanah kan lumayan kuat. Jadi ada kemungkinan juga mungkin ada guncangan sebentar lagi untuk wilayah Lampung karena intuisinya pendek, teman-teman. Jadi intuisinya pendek, potensinya masih di wilayah yang sama. Jadi kemungkinan untuk titik-titik yang di situ sendiri akan ada terus-terus pengulangan lagi dengan posisi gempa, mungkin longsor, atau bahkan mohon maaf karena kan anak Gunung Krakatau itu masih di perairan Sumatera juga, Selat Sunda. Jadi aku rasa dekat dengan Lampung. Mungkin bahkan secara denah masuknya Lampung Selatan ya, bukan di Pulau Jawa gitu. Jadi ini satu hal yang harus diwaspadai juga. Jadi elemen tanah lumayan kuat, bisa jadi juga longsor, kemudian banjir, gempa, gunung yang erupsi juga ini gunung ya betul, gunung erupsi dengan skala yang lumayan. Karena ini terasa juga. Tapi ya ini kan aku kan bukan orang sakti. Ini cuma baca angka, jadi seru-seruan aja ya. Hal terakhir yang saya sampaikan di balik angka 17122025 adalah kecelakaan darat. Jadi sayang sekali intuisinya masih untuk Lampung dan tol Lampung atau tol Trans Sumatera itu lumayan rawan menurut saya. Karena ini pengalaman Mas Tulus pulang kemarin, kalau yang dari Jakarta menuju ke Palembang ya, itu jalannya banyak banget yang lubang-lubang. Dan aku sering banget dengar berita kalau di wilayah tersebut itu sering banget terjadi kecelakaan. Jadi kontur tanah Lampung itu beda dengan Pulau Jawa teman-teman. Kalau kita mungkin kita nemu aspal ya di tol Jawa, tapi kalau tol Trans Sumatera, kalau yang sudah pernah lewat nggak perlu saya jelaskan, itu semuanya hampir full semuanya beton. Jadi agak lumayan keras, yang pasti juga di kendaraan akan beda rasanya. Dan ya seperti itu. Jadi kecelakaan itu juga lumayan sering dan dari angka ini juga yang terakhir saya perhatikan ada potensi kecelakaan darat yang lumayan. Selain tadi ada gempa, kemudian erupsi gunung dan seterusnya. Jadi perlu dilakukan kewaspadaan lagi untuk teman-teman yang mungkin mau mengendarai atau memperjalanan jauh tapi seputar Lampung saja. Loh, Lampung itu nggak kayak Jakarta, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, kita 1,5 jam sudah sampai. Tapi kalau Lampung itu, Lampung Barat ke Lampung Tengah, apa ke Lampung Timur, oke, kesedak ini terus nggak enak. Itu tuh perjalanannya bisa 1 hari, 1 malam bahkan. Ada yang jauh banget. Jadi Lampung Timur, Lampung Barat tuh jauh. Nggak bisa kayak yang kita cuman kayak di sini dekat. Jadi jaraknya, Lampung itu luas banget. Jadi ya nggak kayak di sini. Jadi jaraknya jauh. Jadi kalau yang mau perjalanan paling tidak butuh waktu 1 hari untuk menuju ke tempat yang lain. Kalau beda kabupaten ya, bisa biasanya jauh. Paling dekat jarak tempuh kita itu sekitar 8 jam. Mungkin perkiraannya Mas Teh 5 sampai 8 jam. Jadi
Lampung itu luas. Jadi kalau teman-teman yang masih melakukan perjalanan jauh untuk sekitar Lampung atau bahkan yang lewat Lampung atau lewat jalan lintas Sumatera, karena kan intuisi buat Lampung sendiri, bisa juga intuisinya meluas sampai ke beberapa pulau Sumatera. Jadi selamat hati-hati juga, karena selain faktor intuisi yang saya baca, pada kenyataannya saya sudah sudah melewati jalan itu, dan memang kalau yang dari Jakarta menuju ke Palembang itu tuh banyak lubang-lubang yang aku berkali-kali ngomel sama sopirnya, sama Mas Wardi. Jadi kalau duk duk duk, jadi karena Mas Wardi juga nggak kelihatan, jedok itu kayaknya sakit hati banget kalau mobil tuh ngejedot gitu loh. Karena kita mikirin mau buat DP aja ngumpulin bertahun-tahun, terus nyicilnya juga kita kembang kempis, jadi rasanya kayak sakit hati. Apalagi amit-amit cuma bayi sampai kecelakaan, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan enggak ya. Mas T cuma bisa mendoakan Mas T, keluarganya Mas T, timnya Mas T, teman-teman yang nonton video ini yang mau berkendara diberikan keselamatan, mangkat sampai mulie. Amin, amin ya robbal alamin. Itu yang bisa Mas Tulus baca terkait intuisi di balik banjir yang terjadi di Bandar Lampung. Mudah-mudahan jadi pembelajaran saja. Tidak perlu dipercaya, tapi silakan diukur untuk jadi bahan kehati-hatian. Oke, terima kasih. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah ketemu lagi di next video berikutnya ya. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Kalau teman-teman suka silahkan ditonton, tidak suka silahkan di skip saja ya. Saya hanya menjalankan tugas menghibur kalian yang ada di rumah. Semoga manfaat ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin ya robbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, kerjaannya awet, amin. Yang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen duwe kendaraan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, amin ya Allah. Semoga hajat teman-teman juga segera dikabul sama Allah, amin. Yang sedang jual aset, rumah, kendaraan, segala sesuatu yang berbentuk aset semoga segera terjual, bisa segera dimanfaatkan untuk kebutuhan, amin ya Allah. Yang sedang merintis usaha saya doakan semoga lancar usahanya, yang dagang laris manis amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin, amin ya rabbal alamin. Kabul aja tuh. Nah, ini juga aku gelir-gelir gini sering sirahku Oke. Pun ya, terima kasih banyak. Kalau video ini tayang malam hari ini, mudah-mudahan nanti bisa tayang, bisa segera diedit, bisa segera tayang. Harapan Masnya bisa jadi teman tidur buat kalian ya. Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Ketemu lagi di next video. Mau apa yang dibahas lagi? Silakan komentar di postingan Mas T atau bisa DM di @bigtulus_official ya. Mas Tulus pamit ya orang baik. Terima kasih. Selamat istirahat. Semoga mimpi indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.